Orangnya ada aku Pak. Let's go. Mancing-maning. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore guys. Ketemu lagi bersama Nyong Karet Pentil. Nah sebelum mancing, hari ini Nyong mau curhat bahwa Nyong senang sekali karena joran lama yang kumiliki ini, satu ini, wah akhirnya kembali bisa dipakai lagi setelah patah untuk kesekian kalinya. Nah patahnya itu macam-macam. Nah, jadi ada beberapa kesalahan teknis dan ini joran Surinoya Dexterity S722UL. Kelihatan atau enggak? Nah, lure weight-nya itu 0,9 sampai 3 lip dan line width-nya ya, sorry ukuran line-nya itu 0,9 sampai 3 lip dan lure-nya itu 1 sampai 5 gram. Ya senang banget joran ini. Ini joran yang aku beli lama banget dulu tahun 2017. Waktu belajar UL, nggak tahu belajar UL, belinya joran ini. Dulu harganya sekitar berapa ya? 700.000 kalau nggak salah. Dulu di 2017-an. Dan ternyata asik karena jorannya panjang. Secara prinsip joran panjang itu kalau untuk ngelempar ya lebih enak dan bisa lebih jauh. Nah, mau cerita, joran ini patah yang terakhir itu dipakai teman saya. Jadi sudah beberapa setengah tahunan mungkin dipakai teman saya itu, dan akhirnya patah, dan patahnya sangat fatal banget karena itu kesalahan teknis waktu mancing, yaitu kesalahan waktu melempar. Jadi salah satu penyebab joran patah itu kan banyak banget, dan penyebab joran patah itu banyak banget, dan salah satunya adalah saat melempar. Nah ceritanya bagaimana kok melempar itu akhirnya bisa patah, ini mau tak ceritain di video kali ini. Nah ini joran ini ring guide-nya itu ada 9, sementara jorannya panjangnya 722, mungkin ya sekitar 2,15 meter begitulah. Nah efeknya joran yang panjang ini karena kolongnya 9 atau ring guide-nya 9 biji. Nah ini punya joran pembanding, ini misalkan keranga, ini panjangnya 2 meter, ring guide-nya juga 9. Nah efeknya apa? Dalam posisi penataan, secara alamiah joran yang lebih panjang ini akan punya jarak antar kolong ini yang lebih panjang. Efeknya apa ini kalau jarak ring guide ini lebih panjang ini? Tentu waktu posisi melemparnya. Jadi kalau melemparnya dalam tanda kutip, istilahnya apa ya, mungkin agak kasar atau agak cepat begitu, itu yang ini akan menyebabkan masalah. Nah masalah yang mungkin itu apa saja mau tak ceritain gitu. Nah jadi poinnya tadi ya, karena efeknya agak panjang, dan kalau keranga ini sejauh ini ya lumayan smooth, lumayan enak dengan jarak antar kolong di joran keranga ini. Nah ini mungkin nanti di deskripsi tak cantumin berapa jarak proporsional keranga ini. Nah perbedaan mendasarnya, jadi seringkali kadang mungkin kalau kita pakai joran tertentu, nggak harus joran yang lebih panjang, tetapi joran yang jarak antar ring guide-nya ini panjang semacam ini, kita akan merasa nggak enak. Tapi kita akan tertuju pada salah satu atau salah dua merek, nggak enak pakai joran itu buat melempar, kadang gitu. Tapi ternyata setelah tak usut itu salah satu penyebabnya, salah satunya ya, itu adalah jarak antar kolong yang panjang. Dan sebenarnya ini bisa disiasati. Nah prinsipnya bagaimana? Yaitu tension waktu melempar. Jadi kalau kita mau melempar, pasti ada umpan, ada PE-nya gitu. Kalau kita tarik begini, ada sesi dia ngendur, lalu mengencang lagi. Nah kita lempar biasanya. Nah kalau benar-benar tensionnya belum bagus waktu kita melempar, nah ini si PE ini akan memberikan efek melingkar karena lepas dari spool reel gitu. Dia di sini akan berputar, cara alamiahnya berputar.
Dan putaran ini akan nabrak ke jorannya ini. Dan itu yang salah satunya yang membuat lemparan jadinya tidak enak. Dan itu secara alamiah ya, semakin panjang jaraknya, maka gangguan itu akan menjadi semakin besar begitu. Kalau jaraknya seperti joran keranga, saya belum mengukur secara spesifik jaraknya berapa ya. Ini apa namanya, masih proporsional, masih proper begitu. Oke. Nah, ini efek standar yang akhirnya kita ngomong bahwa jorannya nggak enak. Nah, sebenarnya siasatnya ngelempar tadi, pastikan bahwa tensionnya itu sudah benar-benar bagus. Jadi secara alamiah kalau kita ngelempar itu kan, nah begini ya, apa namanya, ada hentakannya kayak orang main badminton ya. Ada hentakannya. Hentakannya itu jangan terlalu kasar banget, tapi agak pelan dikit. Nah, agak pelan. Jadi mudahnya kalau itu seperti orang main badminton itu, jadi jangan kayak posisi mau nyemes, tapi posisi mau mukul lob gitu. Nah, itu biasanya akan lebih bagus. Dan pastikan tadi tensinya benar-benar bagus saat melepas, itu akan beres, tidak menimbulkan banyak masalah begitu. Dan kalau itu tensinya bagus, jorannya panjang begitu, itu efeknya lemparan kita bisa sangat jauh banget biasanya. Dan senang gitu loh, jadi senang banget. Jadi kalau beberapa kali strike pakai joran ini tuh kadang capek juga, karena padahal ikan kecil tapi jauh, jadi capek tapi menyenangkan juga akhirnya. Nah, kita lanjutkan. Apa efeknya, efek lanjutannya kalau PE ini sampai nabrak-nabrak joran ini, dan terlebih kalau sampai gangguan nabrak-nabrak kanan kirinya itu saya sampai melingkar. Nah, P itu kadang bisa masuk ke ini, ke ring guide ini. Jadi karena dia bergerak, terus dia nabrak, muter, nah sampai melingkar dan biasa nabrak. Nah, ini dia, kalau sudah sampai terjadi seperti ini, bukan hanya untuk ngelemparnya tidak enak, ini bisa jadikan masalah yang cukup divergen, jadi sangat menyebar, kemungkinannya banyak. Nah, salah satunya itu tadi yang mengakibatkan joran patah. Nah, kalau nabrak ini berarti nanti PE itu akan terhenti. Nah, PE itu akan terhenti, maka dia ujung sana akan terjadi hentakan ceprat begitu. Umpannya langsung akan berhenti, langsung akan jatuh gitu. Dan itu nggak enak banget. Nah, satu masalah yang jelas efek langsung itu. Efek lainnya yang terjadi apa? PE-nya ini akan mudah jadi kusut, gampang kusut. Kemudian kadang bahkan di bagian spool reel, nah, contohnya ini, karena tadi terhenti di sana, maka di sini bisa terjadi backlash, semacam backlash kayak di apa namanya, BC, reel BC gitu. Nah, itu efek-efek yang standar. Dan kalau momennya nggak tepat, momennya cukup berat begitu, nah ini tadi ngubet sini, tensinya berat, umpannya cukup berat, dia jatuhnya keras, di bawahnya juga begitu, terjadi efek beberapa backlash begitu, backlash dan ditambah mundet begitu, bisa mengakibatkan ujung joran ini patah begitu. Nah, ceritanya begitu, joran ini patahnya kemarin kayak gitu, dan patahnya menjadi 3 bagian, bagian sini, ujung sini, nah, jadi 3 biji, 3 bagian untuk yang bagian topnya begitu. Dan akhirnya sudah disambung lagi, ini sudah kembali dan tak pakai, nyaman sekali. Nah, begitu ceritanya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami joran patah. Joran OL itu memang jorannya relatif mahal, ya tidak terlalu mahal mungkin, tapi juga tidak murahan yang banyaknya, dan itu mudah patah dengan berbagai alasan teknis ataupun non teknis begitu. Rata-rata yang mancing OL biasanya pernah mengalami itu begitu. Kalau tidak ya beruntunglah kalian yang tidak mengalami joran patah begitu. Oke, kira-kira begitu share hari ini, dan mungkin teman-teman juga bisa berkomentar terkait dengan apa namanya, pengalaman joran patah di bawah di kolom komentar. Oke, nanti tidak lupa saya akan nyantumin jarak ini. Nah, biasanya yang bahaya itu 3 ini depan ini. Nah, ini kalau yang semacam keranga ini saya katakan ini cukup proper begitu. Tapi yang lebih panjang lagi itu biasanya tadi beberapa kali kita akan merasakan
lemparannya tidak enak kalau tensionnya tidak terjaga begitu. Oke, sekarang saatnya mancing pakai joran dexterity. Orangnya ada aku, Pak. And scope. Aduh, tol, Pak. Sok. Gede ki, Pak. Kerapu meneh, Pak. Tapi agak-agak li. Handskok. Agak-agak, bro. Agak-agak. Jos. Mantap. Iwak apa ki? Ayangnya kudu kerapu. Kirang-kirong. Tambal panci dipangan kirong.